Bismillah, afwan Ustaz, mau bertanya. Apabila di kampung ada PKBM yang menyelenggarakan kejar paket, apakah kita bisa mendaftarkan anak-anak kita? Terlepas dari ini, ikhwan, Al-mar'u ibnu zamanih. Al-mar'u ibnu zamanih. Seorang itu ya mengikuti zamannya. Taib. Tentu bukan maknanya mengikuti zaman sesuatu yang menyelisih apa? Syariat, bukan itu. Tetapi dalam bab yang kita maksud adalah asy-syahadah. Asy-syahadah. Nah, atau bahasa kita ijazah, atau lidah kita ijazah, nah, itu kan. Macam-macam. Ini zamannya memang, zamannya. Orang menilai ya keahlian seseorang dengan itu, dan itu menjadi silah. Meskipun itu bukan segalanya. Nah, tetapi asy-syahadah itu menjadi apa? Silah di zaman kita ini. Bisa jadi seorang punya kemampuan untuk mengobati orang, berbagai mengenal obat-obat kimia, misalkan dia ahli baca, otodidak dia. Bahkan lebih apal obat-obatan daripada seorang dokter spesialis. Mungkin atau tidak? Mungkin saja. Pasang plang, praktek dokter, otodidak. Tidak bisa, ya. Nah, dokter OTD. Apa itu dokter OTD? Otodidak namanya. Tidak bisa, ya kawan. Antum akan dipenjara karena malpraktek. Kan demikian. Sekarang zamannya seperti itu, zamannya paspor. Tak bisa kemudian kita, zaman dulu tak perlu paspor, kita masuk negara orang lain masuk saja. Ya, nekat tentu. Ya. Nah, Taib mau masuk Saudi bawanya keranjang. Ya. Ya, sejak dari imigrasi sudah masuk kantor khusus imigrasi, dideportasi. Zamannya itu. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan ikhwan, fatwa para ulama ya, terkait asy-syahadah, maka itu sesuatu yang bisa menjadi silah bagi kita. Meskipun sekali lagi itu bukan segalanya. Ya. Sehingga ketika seorang bertanya, bolehkah untuk kita berusaha mendapatkan ijazah ya formal, seperti yang ditanyakan oleh penanya, boleh. Nah, silahkan. Dan seandainya dikoordinir dengan baik oleh ma'had, ini akan lebih baik lagi. Didiskusikan, dimusyawarahkan. Ya. Karena kalau kita berbicara PKBM ini banyak anwa, ya, banyak jenisnya. Ya. Dari sisi kemampuannya, dari sisi ada yang terakreditasi A, ada yang tidak, ada macam-macam. Ya. Kemudian juga ada hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan, bisa kita buat MOU dengan ya pihak-pihak tersebut. Ya. Terkait dengan ini, kalau yang putra tolong yang ngajar juga putra, ya, biar lebih enak. Yang putri yang ngajar juga putri. Nah, didiskusikan. Ya. Nah, dan terkait dengan ini, pemerintah kita sesungguhnya telah banyak membuka sekian banyak keran untuk memudahkan warga negara Republik Indonesia untuk mendapatkan apa? Pendidikan, dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang mungkin berbeda-beda.
Ada pondok pesantren ya, yang mereka lebih fokus untuk belajar agama dengan cara tradisional. Kalau kita berbicara di negeri kita ini banyak pondok pesantren di pelosok-pelosok sana tradisional, baca kitab kuning ya, belajar nahwu, shorof. Itu juga diakomodir oleh pemerintah, oleh penguasa kita untuk mereka juga mendapatkan pendidikan, mengenyam pendidikan yang terukur ya, dan terakui ya. Sehingga ketika kita melihat di Kementerian Agama, Kemenak, itu ada beberapa produk yang menjadi arahan pemerintah penguasa, seperti misalnya muadalah ya, muadalah pondok ya. Nah, taib yang namanya SPM, Satuan Pendidikan Muadalah ya. Nah, di mana pondok pesantren itu yang telah mendapatkan izin operasional ya, dia bisa mengajukan untuk diakreditasi muadalah tingkat ula ya, setingkat SD, kemudian wusta, kemudian di atasnya lagi, bahkan sampai muadalah ya, jenjang yang di atasnya, Ma'had Ali, pendidikan strata 1, magister dan juga doktoral. Di mana Ma'had Ali itu tidak bisa didirikan kecuali di lingkungan pondok pesantren. Ya, dengan ketentuan dan syarat yang memang telah ditetapkan. Mudah sesungguhnya. Ya. Artinya upaya untuk kita mendidik anak-anak kita belajar di pondok pesantren, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quranul Karim, membaca kitab-kitab para ulama, diistilahkan dengan kitab kuning, masih terus berjalan. Nah, dengan menjaga kekhasan pondok pesantren, itu ada keran dari pemerintah juga. Nah, ada lagi bentuk yang lain yang ini bisa dilihat pada peraturan perundangan yang memang dibuat oleh pemerintah kita untuk memudahkan ya, anak bangsa di dalam mengenyam pendidikan yang baik ya. Nah, jadi almar'u ibnu zamanih ya. Dan kita melihat fatwa para ulama juga luar biasa ya. Di dalam mereka memperhatikan sisi ini, Dan tentu tadi saya tekankan ya, diskusi dan musyawarah ya, pengurus ma'had, pengurus pondok pesantren untuk mendapatkan pola yang terbaik ya, untuk bisa membuat MOU yang yang nyaman. Nah, ini menjadi sesuatu yang mungkin juga perlu untuk perhatikan. Adapun terkait dengan pribadi-pribadi mau mengikuti pendidikan atau PKBM itu ya, itu menjadi hak memang ya, silahkan. Tetapi tadi ketika itu menjadi bahan diskusi ya, musyawarah di ma'had, mungkin akan lebih baik lagi. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan ya, terkait dengan pertanyaan ya, as-sa'il. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.